Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Widya Brahmantara, NIM 3009 dari kelas Paralel Routing B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, ringkasan materi dari kuliah tamu yang dibawakan oleh Profesor Dr. Andreas Brunstjack, MBA dari University Würzburg, Jerman. Nah, kuliah tamu ini membawa tema atau membawa topik yaitu approaches of design thinking atau pendekatan pada pemikiran desain. Nah, kita masuk ke ringkasan materi kuliah tamu. Uh, oleh Prof kita disampaikan banyak hal, tapi ada beberapa yang saya ringkas dan saya masukkan ke dalam PPT saya, yaitu adalah pemikiran desain adalah metode inovasi yang menggunakan proses berulang untuk memberikan hasil yang berpusat pada pengguna dan pelanggan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Serta pemikiran desain adalah sikap mental yang terdiri dari eksperimental, kolaboratif, berpusat pada pengguna, dan berorientasi solusi. Empat hal ini berkaitan satu sama lain yang berpusat pada yang awal tadi yaitu pemikiran desain. Nah, prinsip dasar dari pemikiran desain sendiri juga ada banyak ya. Yang pertama yaitu kesalahan adalah komponen dari proses inovasi. Jadi setiap kita mulai sesuatu pasti kita akan mengalami yaitu kesalahan. Nah, karena kesalahan itu seharusnya itu yang membuat adanya perubahan. Jadinya kesalahan itu merupakan salah satu dari proses inovasi. Namanya orang kalau mau berubah itu harus mengalami suatu hal yang salah dalam hidupnya. Otomatis dia tidak akan mengulangi hal yang sama, jadi bisa dibilang dia berubah. Jadi ada proses inovasi di dalam kesalahan itu. Terus yang kedua yaitu adalah cara berpikir atau solusi ya. Cara berpikir atau solusi tidak tunduk pada batasan. Jadi ketika kita memikirkan uh, sesuatu atau solusi dari suatu hal yang untuk memecahkan masalah, maka tidak perlu ada batasan dalam berpikir. Karena uh, pemikiran itu harus bisa seluas-luasnya dan sangat inovatif. Karena bisa saja pemikiran-pemikiran itu kita itu bisa digunakan oleh atau digunakan kita pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang lain. Terus yang ketiga yaitu eksperimen. Pengujian dan validasi selalu dilakukan pada pelanggan dan pengguna. Jadi ketika kita memiliki desain, kita harus melakukan eksperimen. Bagaimana sih desain kita ini? Setelah kita melakukan, misalnya kita sudah punya desain, kita harus uji bagaimana, apakah ini berhasil atau tidak. Dan untuk memperkokoh dua kriteria di awal itu, kita harus melakukan validasi supaya kita lebih yakin pada desain atau hasil yang kita buat. Tiga, yang keempat yaitu budaya umpan, baik yang konstruktif, jadi yang lebih tertata dan sistematis. Yang ke ini yang kelima itu adalah prototyping, store and installing, memberikan visibilitas dan tangibilitas. Terus yang ketujuh itu pandangan interpretasi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu yang harus kita semua orang miliki yaitu optimisme dan rasa ingin tahu. Jadi jika kita optimis maka tidak akan menyerah, dan kita ketika kita tidak tahu sesuatu kita harus jadi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Profesor Andreas bahwa bisnis benefit, manfaat bisnis. Jika kita menjadi orang berbisnis, pasti solusi kita pasti mengandung yaitu inovatif atau yang memberikan pembaruan. Dan yang kedua yaitu orientasi dan regresi pelanggan. Yang ketiga ruang lingkup yang jelas melalui pertanyaan tepat. Dan dalam manfaat bisnis juga itu pasti ada berbeda pikiran. Karena berbeda pikiran itu pasti akan melahirkan sesuatu persatuan atau inovatif yang baru. Dalam bisnis juga kita akan mendapatkan yaitu hasil nyata. Jadi tidak hanya teori. Ketika kita berbisnis, kita akan mengimplementasikan teori yang akan menghasilkan sesuatu yang nyata. Contohnya saja seperti uang.
dan yang selanjutnya adalah pendekatan tangkas, dan yang terakhir pengurangan risiko. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang di awal tadi kita sudah melakukan eksperimen, uji validasi, segala macam, otomatis kita akan mengurangi risiko. Tidak menghilangkan, tetapi mengurangi risiko. Selanjutnya itu suatu desain bisnis itu eh, harus inovatif ya, itu jelas. Karena kalau kita tidak inovatif, maka kita akan susah untuk bersaing di pasar. Karena misalnya memang rezeki sudah diatur, tapi kalau kita bisa memiliki pembaruan, otomatis itu lebih peluangnya itu lebih besar. Dan bisnis itu juga harus memenuhi kebutuhan pasar, jelas, karena target dari suatu bisnis adalah memenuhi kebutuhan pasar. Dalam suatu bisnis juga kita harus memiliki tim yang saling mengisi kekurangan satu sama lain. Dan anggota tim yang baik itu tidak dicari, melainkan dibentuk bersama. Tadi sudah dalam ringkasan materi, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu rencana mahasiswa atau rencana saya dalam beberapa tahun ke depan. Yang rencana saya itu saya ingin membuat bisnis model yang sesuai dengan domisili atau daerah saya, yang nantinya saya akan implementasi suatu rancangan bisnis itu setelah saya lulus kuliah, dan saya ingin membuat desain atau rancangan bisnis yang menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya saja seperti marketplace, yaitu menguntungkan bagi kami dan menguntungkan bagi kami, menguntungkan bagi orang lain, dan itu sangat bermanfaat dan membantu orang lain. Dan juga diharapkan ide saya ini kedepannya bisa membuat atau bisa membawa inovatif bagi masyarakat sekitar dan membawa dampak positif di lingkungan masyarakat. Nah, ini untuk dokumentasi kuliah kamu. Ini bersama Profesor Dr. Andreas Runjak, MID, saya dan teman-teman saya. Sesi kedua, ini dokumentasi saat sesi tanya jawab. Oke, mungkin sudah dari saya. Apabila salah kata, mungkin beli bakwan. Thank you for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.